Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam talk show Bina Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare Channel 8 TV Peduli. Masih bersama saya Ika Mardeka Sari. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Konservasi Alam Nasional jatuh hari ini 10 Agustus 2020. Dan seperti biasa hadir di studio akan mengulas bagaimana bentuk perayaan, apakah hanya sekedar selebrasi atau mungkin ada filosofi yang diangkat kemudian di perayaan tahun 2020 kali ini. Dan hadir di studio bersama saya, saudara, ada Bapak Haji Bahtiar Sarifudin, merupakan Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Parepare. Selamat datang kembali Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Kota Hijau. Kota Hijau. Baik. Nah ini sahabat hijau yang ada di rumah ini, kita memang melihat Pak Haji, kita sharing aja ya. Melihat memang Parepare merupakan salah satu pilot project dan salah satu kota di tanah air yang memiliki botanical garden atau bisa dikatakan taman kota, sama seperti ada di Bogor, kebun raya lah seperti itu. Nah, tema kita hari ini, saudara, bagaimana Kebun Raya Jompie ini menjadi pusat konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea. Silakan ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Mbak Eka. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat memperingati Hari Konservasi Alam yang dimana berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009, pada waktu itu masih era Bapak SBY, 11 tahun yang lalu Mbak Ika, Hari Konservasi Alam. Sehingga saya berharap bahwa peringatan Hari Konservasi Alam ini yang jatuh pada hari ini pas tanggal 10 Agustus 2020, berarti kita ini sudah berada di tahun ke-11 ya, kalau tidak salah. Nah, sehingga alhamdulillah Parepare 3 tahun yang lalu Mbak Ika, kita ada hadiah besar dari LIPI, di mana ditetapkannya Kebun Raya Jompie sebagai salah satu kawasan konservasi alam daerah, di mana pada tanggal 28 November 2017 yang lalu dilaunching, sehingga Kebun Raya Jompie itu sudah berubah dari tadinya hutan raya menjadi kebun raya. Sehingga saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa penamaan untuk hutan Jompie itu kita sudah pinggirkan menjadi penamaan Kebun Raya Jompie. Kemudian yang perlu diketahui dan perlu menjadi ingatan bagi kita bahwa Kebun Raya Jompie itu adalah merupakan salah satu kawasan pelestarian untuk tumbuhan pesisir pantai yang berada di seluruh Jazirah Sulawesi, seluruh Jazirah Maluku, seluruh perairan Nusa Tenggara dan Papua, sehingga dikatakan ekoregion Wallacea. Seperti itu mereka. Baik, dari beberapa data yang sempat saya ulas pagi tadi Pak Haji ini, bahwa salah satu yang paling berpotensi di kawasan Wallacea ini adalah Pulau Sulawesi. Nah, sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan situasi, bisa dikatakan ini adalah hadiah dari surga sebenarnya, karena ini sunnatullah ya, tidak dibuat, tapi memang ditakdirkan dan dianugerahkan kepada kita masuk dalam zona Pulau Sulawesi. Tanggapan Pak Haji, kita di Kota Parepare khusus. Memang karena kita ini berada di maksud saya di Kebun Raya Jompie itu dia berada pada ketinggian di atas permukaan laut itu sekitar 40 sampai 55 meter dari permukaan laut, yang sangat memungkinkan untuk kita melakukan pelestarian berbagai berbagai varietas yang tentunya yang merupakan ciri khas daripada tumbuhan pesisir yang ada di Wallacea tadi ini. Menurut data yang ada tahun 2017 terakhir itu, kalau saya tidak salah, maaf ini saya terpaksa karena data ini harus terbaca, tidak boleh ini kan. Di Kebun Raya Jompie itu ada 48 suku. Nah, ada 48 suku, 140 marga, dan ada 707 spesimen. Luar biasa anugerah Tuhan yang diberikan kita di Kota Parepare. Nah, sehingga kita ini di Kebun Raya Jompie yang merupakan kawasan ditetapkan sebagai kawasan konservasi,
sangat menginginkan agar supaya kebun raya Jompie ini itu bisa dikenal lebih jauh dan lebih meluas kepada masyarakat, bukan saja masyarakat Indonesia, tapi seluruh masyarakat dunia untuk melakukan pendidikan, pelatihan di penelitian di kebun raya Jompie. Karena spesimen yang ada atau tumbuhan yang ada di kebun raya Jompie itu pasti beda dengan kebun raya atau spesimen yang ada di kebun raya lainnya tentunya. Nah, sehingga dengan memberikan informasi kepada dunia luar bahwa kebun raya Jompie yang punya luasan hanya 13,5 hektar ini tidak sama dengan kebun rayanya orang banyak. Kita ini sangat paling kecil ini di Indonesia, paling kecil 13,5 hektar luasannya. Untuk bagaimana agar supaya semua para peneliti yang ada di luar negeri itu merasa terpanggil untuk ingin melakukan penelitian terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Karena di sana juga memang kita ada fokus untuk tumbuhan pesisir yang spesimen untuk obat-obatan. Herbal ya? Ya, herbal. Nah, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh informasi mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita kebun raya Jompie ini yang punya juga spesimen yang tidak jauh ramai atau tidak jauh banyak dengan koleksi yang ada di kebun raya dengan kebun raya yang lainnya, itu sangat memungkinkan para wisatawan, terutama wisatawan ekologi, nah itu bisa berbondong-bondong datang ke Parepare. Nah, sehingga itulah tadi salah satu bisa menghasilkan pendapatan daerah dan menghasilkan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kan tujuannya konservasi alam ini bagaimana agar supaya itu masyarakat bisa disejahterakan. Bagaimana masyarakat disejahterakan? Tentu kita berusaha untuk menyiapkan suatu kawasan, suatu lingkungan, suatu ekosistem yang betul-betul mampu mengelola dan melindungi kepada proses ekosistem yang ada di sebuah kota atau sebuah daerah. Oke, baik. Ini Pak Haji, kita sedikit menyinggung kembali lagi seputar Hari Konservasi Alam Nasional, dan salah satu adalah upaya untuk menjaga kesinambungan kegiatan konservasi alam, memasyarakatkannya dan menjadikan konservasi alam sebagai bagian dari sikap hidup dan budaya bangsa. Betul. Oke. Nah, sekarang begini, tadi penguraian Pak Haji beberapa tahun berdirinya kebun raya Jompie ini, kurang lebih, ini bagaimana kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang khas demikian? Karena banyak masukan menurut saya, bagaimana perawatannya Pak, bagaimana kemudian daya tarik yang kemudian harus dilakukan. Jompie ada yang memberikan saran maupun kritik yang membangun seperti itu. Bagaimana salah satu yang bisa menarik orang adalah ada daya tarik yang pasti. Ya. Seperti apa? Ya, yang pertama, Parepare ini adalah kota yang unik, kota yang kecil. Di dalamnya terdapat sebuah kebun raya, sehingga masyarakat di luar sana berpikir, kok bisa seperti apa? Apa yang terdapat di dalamnya? Yang pertama itu adalah bahwa di kebun raya Jompie itu punya spesimen, punya tumbuhan yang tidak ada di kebun raya yang lainnya. Apa yang paling khas? Tumbuhan apa ini Pak Haji? Yang paling khas itu yaitu seperti tumbuhan non-anggrek yang bisa dijadikan sebagai obatan. Saya tidak tahu persis spesiesnya karena ada 160 mark di dalam itu. Ya, saya tidak ahli. Seandainya tadi ada ini orangnya dari kebun raya itu lebih spesifik bisa membahas ya. Saya hanya secara makro bahwa kita memang ada spesifik tumbuhan di dalam kebun raya Jompie itu yang tidak dimiliki oleh kebun raya yang ada di beberapa daerah. Iya, ada beberapa. Nah, sehingga bersyukurlah kita, pemerintah kota juga telah membuat regulasi lebih cepat lagi daripada kehadiran kebun raya, yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 yang lalu. Bayangkan ini Mbak, pemerintah kota betul-betul sangat adaptif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Parepare, sehingga kebun raya yang tadinya hutan raya dirubah menjadi kebun raya itu karena adanya kesiapan kita bahwa kebun raya Jompie ini betul-betul bisa kita kelola sebagaimana kebun raya yang ada di daerah-daerah lain tentunya. Oke, baik. Nah, ini kan Pak Haji, kita lihat fenomena situasi beberapa bulan terakhir terhitung dari bulan Februari kemarin, kita
ada situasi pandemi. Kemudian beberapa bulan pun beberapa spot-spot yang menarik di Kota Parepare terpaksa harus ditutup untuk sementara, termasuk di Kebun Raya Jompi. Bagaimana proses perawatan selama ini? Apakah justru lebih efisien lagi karena tidak ada yang berkunjung, atau bagaimana sebenarnya? Ya, jadi setelah kita terkena imbas daripada COVID-19 3-4 bulan yang lalu ini, otomatis aktivitas yang ada di Kebun Raya Jompi itu memang otomatis kita langsung hentikan dari sisi kunjungan. Kalaupun bukan berarti bahwa itu ditutup total, tetap pengelola akan melakukan aktivitas keseharian dengan melakukan perawatan, penataan seperti hari biasanya. Hanya memang kita ini untuk sementara membatasi jumlah kunjungan yang ada, atau jumlah wisatawan atau jumlah para peneliti yang ingin mau masuk di Kebun Raya Jompi kemarin. Nah, sehingga setelah kita berangsur-angsur ini ikut berdampingan dengan COVID, mudah-mudahan perlahan-lahan juga ini Kebun Raya Jompi itu sudah bisa kembali dibuka untuk diakses oleh seluruh komponen masyarakat ekologi yang memang membutuhkan pendidikan, penelitian, terutama untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan spesimen untuk herbal atau untuk obat-obatan. Persoalan botani gitu kan? Iya, itu penting sekali. Baik, kita jeda dulu Pak Haji. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Ilsutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Saudara pemirsa, masih bersama kami dan tema menarik sekali, salah satu spot terbaik yang di Kota Parepare. Kalau tadi Pak Haji mengatakan spot apa namanya di
Kebun Raya Jompie itu untuk pendidikan, pelatihan, penelitian. Tapi Bisa. kalau saya mau tambah satu lagi, Apa itu? spot foto. Foto, suah foto boleh. Spot ini ya dibanyakin Instagramable ya, jadi Iya. banyak spot-spot yang bisa buat diposting di Instagram. Tapi terlepas daripada itu semua, kembali ke asas manfaat daripada Kebun Raya Jompie. Iya. Penasaran kita sebenarnya untuk pemirsa, karena kita juga bisa disaksikan di fanpage Facebook Pak Haji, dimanapun ada di wilayah tanah air, bahkan di luar negeri bisa melihat kita saat ini. Masya Allah. Jadi apa saja yang ada di sana, sehingga orang, wah saya harus ke sana ini. Silakan. Iya, jadi yang pertama Mbak Ika tadi dikatakan bahwa selain tadi untuk pendidikan, penelitian, kesehatan, untuk swafoto, memang karena salah satu fungsi daripada Kebun Raya itu kita ingin agar supaya, tapi dia kesekian, nomor kesekian untuk bagaimana agar supaya ada wisata di dalamnya, ada wisata lingkungan namanya wisata ekologi. Memang seperti itu yang kita harapkan. Nah, memang hanya terkadang biasanya lebih banyak yang pengunjung yang mau swafoto kebanding yang mau melakukan penelitian dan pendidikan dalamnya. Biasanya seperti itu, apalagi kita ini baru usia 3 tahun, tentu semua view-viewnya itu masih dikategorikan sebagai view yang masih cantik, masih yang punya estetika yang terpilih lah. Pokoknya estetika yang sudah memang kita tata sesuai dengan air zaman seperti itu ya. Nah, di Kebun Raya Jompie itu kan ada beberapa spot-spot untuk swafoto. Bisa kita lihat itu di Kebun Raya ada semacam rumah kaca. Ada rumah kaca. Kemudian ada taman hias. Background kita ini ada. Nah, sebab taman hias itu Mbak Ika itu di sana itu banyak tumbuhan-tumbuhan spesies itu yang non-anggrek yang memang cantik untuk bisa kita koleksi, dan itu dilakukan selektif bahwa tidak serta-merta semua tumbuhan yang ada yang pesisir di Wallasea ini bisa dimusnahkan. Itu ada standarnya. Sayang sekali ini kita tidak ada orangnya Kebun Raya Jompie yang tahu persis sampai detailnya. Kemudian ada juga namanya kita itu spot taman kering. Ada juga Taman Palom. Pokoknya untuk swafoto saya pikir untuk sementara ini, untuk tahun sampai 5 tahun ke depan, masih Kebun Raya Jompie Parepare yang masih oke punya kalau untuk swafoto. Selain itu juga ada taman kaktus ya? Ada. Taman kaktus. Tapi tadi Pak Haji di sana banyak variasi tanaman yang cantik. Ya. Tapi saya mesti hati-hati nih Pak Haji, karena sekarang kan lagi musim bunga. Jangan-jangan ibu pada kesana minta bunga lagi? Enggak. Di sana kan kalau kita mau masuk itu, kita ini kan didampingi oleh guides yang akan memberikan petunjuk, kemudian memberikan pengetahuan. Memang tujuan kita ke sana itu untuk apa, kan diketahui dulu sebelumnya. Kalau hanya untuk sekadar swafoto ya tentu harus didampingi, jangan sampai membuat perilaku yang sedikit usil, sedikit jahil. Mau ini, padahal jangan dilakukan seperti itu. Karena ini Kebun Raya bukan taman kota yang memang dipersiapkan untuk berindah-indah begitu, tidak. Dipersiapkan untuk konservasi pelestarian di sana itu, dan memang kita harus juga menikmati keindahannya, kecantikannya daripada spesies kita. Tidak serta-merta kalau kita datang mau mengambil begitu. Memetik saja itu harus beradab. Iya, jangan. Karena di situ dilestarikan. Nah, nanti kalau memang seumpama ada niat untuk mau ini, nanti dikomunikasikan dengan ada tim pengelola yang ada di dalam itu untuk bagaimana agar supaya seumpama apa tujuannya mau diambil, apakah hanya mau disimpan di rumah, apakah mau betul-betul untuk mau diteliti lebih jauh lagi, dan sebagainya. Nah, seperti itu di Kebun Raya Jompie kita ini, Pak. Ini juga penting jika mungkin dapat pohon-pohon yang kan biasa nih ada pohon yang besar itu pohonnya ditulisin atau dilabeli. Tapi kalau pengunjung jangan sampai ya ikut melabel sendiri pakai namanya. Apalagi jangan sampai ada galau mencoret pohonnya ikutan galau. Ada sudah terjadi. Iya. Dia nempel di beberapa pohon, kemudian beberapa di batu-batu yang ada di dalam itu menulis namanya. Mungkin dia hanya mau menyimpan kenangan ya, bahwa saya pernah berkunjung. Pada sesungguhnya itu mencoret-coret seperti itu kan merusak estetika yang ada di Kebun Raya kita. Sehingga saya menyampaikan agar supaya para peminat untuk ke Kebun Raya ini, siapapun dia itu, agar supaya betul-betul
datang ke sana dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa merusak daripada estetika kebun raya Jumpi yang kita punya di Parepare. Oke, baik. Sedikit sebelum kita jeda Pak Haji, ini lagi rame nih di grup beberapa tentang penebangan pohon yang ada di sana. Kesannya kalau kebun raya itu haram hukumnya menebang pohon, tapi mohon petunjuk dan pencerahan seperti apa? Iya. Jadi memang kebun raya Jumpi ini ditumbuhi oleh beberapa pohon besar mereka, ya. Nah, kemudian dalam pengembangannya itu ada beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung atau menjadi komponen di dalam sebuah kebun raya, di mana ada namanya gedung konservasi, ada namanya reservoir. Nah, yang sekarang ini ribut itu reservoir katanya, pengadaan reservoir yang mengambil lahan sehingga ada beberapa pohon yang harus ditebang. Menebang pohon, sekali lagi menebang pohon, walaupun di kawasan dikatakan lindung, tetapi lebih banyak manfaatnya yang dilakukan sehingga menebang pohon harus kita laksanakan. Itu jangan masalah lakukan sesuatu yang haram. Ya, jangan sampai kita ini terlalu kaku bahwa satu kawasan itu sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan penambangan pohon. Boleh-boleh saja, hanya sebelum melakukan penambangan pohon tentu apa yang mau dilakukan sehingga pohon itu ditebang. Kemudian kita kaji, kita nilai, kita hitung apa nilai manfaatnya, mana lebih banyak manfaatnya beratnya daripada tidak menebang pohon. Apalagi reservoir yang kita bangun di sana itu kan yang untuk mendukung bagaimana agar supaya kita ada penyimpangan air untuk nanti pada saat musim kemarau air ini yang reservoir ini itu sudah bisa kembali mendistribusi air ke seluruh tumbuhan yang ada di kebun raya Jumpi. Jadi kebun raya Jumpi itu selalu segar, diusahakan seperti segar itu tumbuhnya karena penyimpangan air selalu ada. Itu tujuannya. Bukan berarti bahwa sudah kebun raya sudah memasuki kawasan sehingga harus ditantang, harus diprotes, harus dikatakan bahwa itu pelanggaran, itu pengerusakan. Enggak seperti itu. Tabayun dulu mungkin ya. Kita belajar dulu, dan memang, dulu. Kalaupun memang saya pernah dengar, itu tidak termasuk di master plan. Master plan induknya yang tidak termasuk. Tapi kan ada master pengembangan. Ya. Kan namanya master plan pengembangan. Nah, setelah kemarin tahap pertama yang telah kita bangun kerjasama dengan LIPI ini, tentu kita akan melihat apa lagi yang kurang, apa lagi yang memang cocok, apa lagi memang yang sangat dibutuhkan oleh sebuah kebun raya yang sangat representatif. Nah, setelah kita melihat bahwa ada di musim kemarau kita ini tidak mampu mengadakan sumber air yang cukup untuk bagaimana menyegarkan kita punya tumbuhannya di kebun raya, dan kita akan bikinkan reservoir untuk agar supaya ada ketertampungan air untuk mensuplai kepada seluruh tanaman-tanaman yang sementara kita lakukan konservasi. Ada rumah kaca, ada taman hias, ada itu yang perlu mendapatkan air pada saat musim kemarau. Ya, apalagi situasi seperti sekarang ya. Nah itu sehingga ada perencanaan pengembangan selanjutnya. Jadi janganlah sampai kita ini melakukan polemik yang berkepanjangan terkait dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu substantif. Oke, ini memang perlu kita kaji dulu hal-hal yang sifatnya substansial gitu, untuk apa gitu kan, apalagi reservoir itu sendiri untuk kemaslahatan hidup daripada hutan kota kita, spesimen di sana. Dan memang salah satu yang paling urgent hak dasar itu adalah bukan cuma manusia, tapi tumbuhan juga sangat memerlukan air. Apalagi yang ditebang di sana itu, Mbak Ika, itu kan sudah dipilah. Kita sudah pilah bahwa letak posisinya untuk tidak terlalu banyak seperti yang tumbuhan yang kita tebang. Kita mau betul-betul menyesuaikan dengan tempat yang strategis juga untuk bagaimana hukum air yang itu dari atas ke bawah itu bisa terlancar. Nah, tepat pada posisi itu. Jadi oke lah, kita selesai sampai di sini. Saya tidak terlalu berpolemik seperti itu karena itu adalah kepentingan untuk kebun raya Jumpi. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan dan juga paradigma yang saat ini sedang diperbincangkan. Kenapa sampai lakukan penebangan? Karena ternyata sudah dilakukan penelitian, pertimbangan yang cukup panjang, dan ada teorinya. Ada teorinya. Saya tidak lakukan secara begitu saja, apalagi untuk kembali lagi. Nutrisi untuk kebun raya sendiri. Betul. Bukan untuk sesuatu hal yang mungkin orientis bisnis, bukan. Untuk kepentingan konservasi kebun raya Jumpi sendiri. Baik, tabahin dulu ya istilahnya Pak Ustadz ya. Kita jeda dulu Pak Haji, saudara.
Saya masih akan segera kembali mengulas bagaimana kemudian Kebun Raya Jombie bukan hanya sebagai tempat bersuah foto, tapi terutama bagaimana mengundang orang untuk menjadikannya sasaran tempat penelitian dan pengembangan belajar. Luar biasa. Saya kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.999. Radio Peduli FM. Baik saudara, masih bersama kami dan saya juga menantikan Anda berinteraktif. Saya menunggu saran dan kritik membangun untuk salah satu spot terbaik yang ada di Kota Parepare yang sama kita cintai. Nah, ini tadi kembali ke tema kita Pak Aji seputar Kebun Raya Jombie sebagai pusat konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea. Kok bisa? Kan gitu. Pasti orang bertanya apa indikatornya? Kenapa sampai Kebun Raya Jombie ini masuk dalam tumbuhan kawasan pesisir Wallacea? Ini mungkin belajar lagi kita ulas lagi nih sebelum di segmen ini. Silakan. Jadi Kebun Raya Jombie diberi penamaan sebagai kawasan pesisir Wallacea, tumbuhan Wallacea. Ini mungkin baru didengar oleh masyarakat. Wallacea itu adalah singkatan dari Sulawesi, kemudian Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, artinya Wallacea, region Wallacea artinya semua tumbuhan pesisir pantai yang ada di Jazirah seluruh Sulawesi, seluruh Jazirah, seluruh Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu bisa dimasukkan ke dalam Kebun Raya Jombie, disatukan di Kebun Raya Jombie untuk dilakukan pelestarian. Itu karena Kebun Raya Jombie ini adalah bukan kawasan ex situ. Artinya di samping membawa beberapa spesies masuk ke Kebun Raya Jombie, juga memang Jombie memiliki sudah ada beberapa marga, kalau itu marga ada beberapa jenis, kalau itu jenis yang sudah tumbuh lebih awal daripada beberapa spesies pesisir yang kita akan ambil dari beberapa
istilahnya spesimen asli daripada hutan tumbuhan Indonesia. Tumbuhan Indonesia spesimennya spesiesnya yang dari seluruh pesisir yang tadi disebutkan itu. Kita masukkan di kebun raya Jombia untuk dilakukan proses pelestarian. Kan ini banyak kita punya spesies tumbuhan yang sudah langka. Nah, disitulah kita bawa ke kebun raya Jombia untuk dilakukan penyelamatan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat sendiri beberapa daerah referensi yang saya baca selain daripada Jombia, salah satu yang paling fenomenal di tanah air adalah kebun raya Bogor. Di sana jutaan spesies Malaya dan sebuah tempat apalagi kawasan ex situ seperti yang kita ungkapkan tadi ini pasti perlu penanganan atau treatment khusus. Tenaga ahli yang saat ini mendampingi kebun raya Jombia ini seperti apa Pak Haji sejauh yang Pak Haji ketahui? Jadi sebelum launching kemarin itu kan memang ini kebun raya Jombia diawali dengan 2 kali kalau saya tidak salah MOU antara LIPI dengan pemerintah kota Parepare. Nah, sehingga pada tahun 2017 kemarin itu launchingnya, maka semua tenaga yang akan melakukan pengelolaan secara standar kebun raya itu sudah ada itu sudah ada di Bapeda kemarin itu. Nah, tidak tahu sekarang bergeser di mana karena persoalan struktur keorganisasian itu saya tidak terlalu ini. Tapi yang jelas sudah ada pengelola yang melakukan pengelolaan kebun raya sesuai standar yang dipersyaratkan oleh LIPI sebagai standar pengelolaan kebun raya. Ada beberapa kita punya tenaga sudah memang pernah melakukan semacam bimbingan pelaksanaan teknis semua itu, sehingga ya kalau saat sekarang ini seandainya tidak ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan lebih dahulu, tentu kebun raya ini terbengkalai. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kebun raya Jombia ini masih eksis, bahkan dia punya penataan, dia punya estetika dalam itu justru semakin semakin berkembang, semakin beragam di dalamnya. Nah, itu karena ilmu pengetahuan, bimbingan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kita yang didampingi oleh LIPI, mereka ini sudah mengimplementasikan. Karena ada orang LIPI kurang lebih 6 bulan pada saat kemarin itu menetap di kebun raya Jombia untuk melakukan pendampingan kepada tenaga-tenaga yang kita sudah siapkan. Ada tenaga kita sudah disiapkan di sana itu. Oke. Nah, baik, kita melihat di sini clue daripada kebun raya Jombia itu sendiri, selain zona untuk konservasi, penelitian, pendidikan, wisata. Ini salah satu yang ingin kita share kepada pemirsa dulu Pak Haji adalah jasa lingkungan. Seperti apa? Jadi memang jasa lingkungan terkadang biasa orang sedikit lagi berbeda pendapat. Jasa lingkungan itu dimaksudkan kalau berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan, saya sudah lupa ini nomornya itu, bahwa kebun raya Jombia ini dimungkinkan dilakukan semacam bagaimana kebun raya ini dikelola untuk orang-orang yang hanya ingin menikmati, taruhlah tanda kutip, oksigen yang segar. Dia hanya menikmati keindahan alam. Dia hanya ingin menikmati bagaimana kebun raya Jombia ini ditempati untuk berwisata. Itulah jasa lingkungan yang dimaksud, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pengunjung itu kan berbeda-beda maksud dan tujuannya datang, ya kan? Dia tidak tahu apakah dia mau penelitian, apakah dia mau melakukan pendidikan, apakah dia mau melakukan swafoto saya seperti dikatakan. Nah, jasa lingkungan itu adalah dimungkinkan kebun raya ini dikelola, dibentuk untuk menyiapkan kira-kira seperti apa yang diminati oleh masyarakat yang ingin menikmati view daripada kebun raya Jombia. Boleh-boleh saja jasa lingkungan seperti itu. Nah, seperti kemarin ada di daerah kita ini di mana itu, di daerah Bacukiki, Ladoma. Nah, itu kan ada semacam kemarin di sana itu tempat objek wisata kecil juga, Ladoma namanya itu salah satu dia berada di irisan kawasan hutan yang dilindungi, tetapi tidak bermaksud bahwa kita melakukan pengerusakan dengan melakukan penataan, ada kolam pemancingan, ada
tempat-tempat untuk outbound dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan semua dilakukan karena merupakan salah satu tempat untuk menyediakan fasilitas jasa lingkungan seperti itu. Dan ini sebenarnya Pak Haji dan juga pemirsa di rumah disadari atau tidak, kebun raya Jompie berkontribusi dalam kesehatan kita Luar sebenarnya. biasa. Luar biasa. Tanggapan Pak Haji? Iya, karena dia berada di tengah-tengah kota kita. Inilah keunikan, inilah kehebatan, keunggulan kebun raya Jompie yang berada di tengah-tengah kota. Bayangkan dari pusat kota hanya 3,5 km jauhnya dari seluruh batas kota yang ada. Dari Soreang, dari Sidrap, dari Makassar. Batu, ya? Dia berada di tengah-tengah. Biasanya kebun rayanya orang itu berada di pinggir. Di luar kota dan perlu tenaga ekstra buat ke sana. Ke sana, dikunjungi ke Parepare enggak lah, dia berada di tengah-tengah kota. Dia sangat unik saja. Makanya saya bilang tadi hadir dari surga sebenarnya. Oh iya. Nah, oleh karena itu, karena momen hari ini ada hari ulang tahun konservasi, marilah kita masyarakat Parepare sama-sama merasa memiliki bahwa kita punya kebun raya konservasi yang tidak kalah dengan konservasi daerah lainnya. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau kita menyadari selain tadi berkontribusi untuk kesehatan kita, apalagi kita butuh udara yang segar ya, lepas situasi pandemi, teman-teman atau apa namanya bekerja sama dengan beberapa pihak itu membuat kebun raya Jompie jauh lebih tertata dengan baik. Lebih banyak spesimen yang lebih baru gitu kan. Nah, ini bisa menjadi laboratorium hidup. Laboratorium hidup, betul. Laboratorium ekologi namanya. Luar biasa. 2 pekan yang lalu Mbak Ika, saya ada acara kecil di sana, itu pengambilan lokasi untuk melakukan semacam apa itu ya, teater. Saya tidak sampai menyangka bahwa kita sudah berada di jam 12 siang. Ya masih teduh ya. Iya. Dalam pengambilan gambar kita syuting kemarin di sana itu di acara apa itu namanya? Terlupa bicara, kalau tidak salah ya. Mulai jam 9 pagi tidak terasa sampai jam 12, jam 1 masih adem. Kenapa? Karena kita ada berada di bawah keteduhan pohon-pohon yang ada di kebun raya Jompie. Luar biasa kebaikan di sana itu. Iya. Dan ini sebenarnya mudah-mudahan ini momentum ini Pak Haji 10 Agustus. Selalu saya dengung-dengungkan bahwa setiap perayaan atau peringatan hari apapun jangan hanya sekedar dirayakan selesai, tapi tidak ada follow up setelah itu. Harapan Pak Haji semestinya menjelang kemarin 10 Agustus ini kita akan melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk memperlihatkan bahwa kita ini akan segera memperingati lagi konservasi, di mana intinya adalah bagaimana kita diminta kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang betul-betul optimal di Kota Parepare. Hanya saja karena mohon maaf untuk tahun ini kita tidak laksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya atraktif karena kita berada dalam masih situasi dan suasana pandemi COVID-19. Meskipun sudah new normal ya. Iya, tapi kami ini belum tahu persis protap yang harus kita lakukan karena semuanya kita masih serba hati-hati dulu. Karena kalau ngomongin tentang Pak Haji, perawatan lingkungan saya kira tidak bisa dilakukan secara virtual ya. Iya, bagaimana bisa? Kerja baktinya virtual gimana dong? Nah, semestinya kita sudah harus bersentuhan langsung dengan lingkungan, sudah harus ini tangan sudah kotor akibat karena bersih-bersih ya. Iya, penataan menanam pohon dan seterusnya. Tapi karena ya sekali lagi kita mohon maaf karena seluruh Indonesia bahkan barangkali seluruh dunia terhentak karena adanya pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan persis dia akan berakhir. Nah, tapi mudah-mudahan perlahan-lahan kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID ini sebagaimana apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Kemudian yang saya mau katakan juga di sini bahwa kebun raya Jompie ini yang memiliki luas 13,5 hektar ini betul-betul mari kita bisa optimalkan, mari kita bisa jaga sehingga setiap tahunnya kalau memperingati 10 Agustus kita akan selalu ingin bagaimana agar supaya kebun raya Jompie ini itu dikenal di seluruh santero di dunia. Amin, insya Allah. Dan kita juga harus tahu bahwa kebun raya Jompie ini adalah salah satu penyumbang terbesar etnobotani di Sulawesi Selatan. Iya. Jangan salah. Iya. Etnobotani itu seandainya
sayang sekali kita tidak datangnya orangnya kebun raya Di kesempatan yang lain Pak Ijlan. yang tahu persis. Seandainya beliau datang itu hadir memberikan kita punya informasi, kita ini mungkin setelah kita selesai melakukan talk show ini, kita langsung mau coba-coba lagi ke kebun raya. Begitu indahnya kebun raya itu. Langsung ke sana lagi kita Pak Ijlan. Iya, betul sekali. Di saya kalau ke kebun raya itu tidak terasa seharian. Betul. Terasa seharian saya di Saya sana. kadang bawa anak-anak untuk belajar di sana dari siang sampai habis menjelang maghrib. Nanti bagian services di sana ini sudah pukul berapa gitu. Baru ternyata sudah sore sekali. Baik. Luar biasa anugerah. Tadi sampaikan baik, anugerah betul luar biasa. Hadiah dari surga untuk kota Parepare Luar ya. biasa. Jadi kelihatan tuh kalau kata Bapak salah satu tokoh yang saya kagum Pak Ridwan Kamil mengatakan Orang itu. kalau Bandung. Jakarta tuh Tuhan menciptakannya mungkin lagi sedang ngembek, jadi panas, banyak polusi gitu. Jadi kalau Parepare sama dengan Bandung. Jadi ketika Tuhan menciptakan Parepare itu mungkin saat sedang tersenyum ya. Allah. Jadi bagus dari masuk sampai keluar bagus gitu. Iya. Baik, saudara pemirsa terima kasih Pak Haji dan saudara dengan diperingati setiap tahunnya ya acara Hari Konservasi Alam Nasional ini, kita semua berharap semua lini masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan alam yang kita wujudkan dalam aksi nyata dalam kegiatan sehari-hari. Jadi diawali dari kebiasaan, kemudian berangkat menjadi sebuah kebudayaan. Jadi bukan cuma tugas Pak Haji sebagai, kan ada Pak Haji Bahtiar. Saya kan hanya menghayu-hayu saja. Tapi kita masih butuh Pak Haji Bahtiar yang lain. Ya, mestinya harus ada itu supaya nanti ada yang membantu menghayu-hayu kepada masyarakat agar supaya betul-betul ada masyarakat yang fokus untuk bagaimana berkesinambungan, bukan mengingatkan, sesama mengingatkan ya. Kalau saya mengatakan mengingatkan berarti nanti saya jadinya gibah, terlalu merasa bahwa saya lebih hebat daripada tidak, padahal sama-sama mengingatkan bahwa Parepare, alam kita di Parepare ini adalah milik kita bersama, sehingga mari kita jaga, mari kita lakukan pelestarian sesuai dengan apa yang dipersyaratkan sebagai standar ekosistem di kita. Dan dari semuanya, cinta lingkungan bukan hanya pola pikir tapi berubah menjadi pola perilaku. Oke. Terima kasih Pak Haji sudah gabung bersama kami. Selamat Hari Konservasi Alam Nasional. Salam semangat untuk teman-teman di Forum Komunitas Hijau. Dan saudara, mari sama-sama kita ikut melestarikan alam kita mulai dari halaman rumah sendiri sampai salah satu kekayaan alam kita yang tidak dimiliki oleh banyak kabupaten kota di tanah air, yaitu kebun raya Jombe. Mari kita lestarikan sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.